Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Apapun yang Anda ingin rasakan dalam kehidupan Anda, cipta dulu di dalam hati. Nah, kalau pengen kaya, pengen berkelimpahan, tidak ada cara lain tadi, berbagi. Tapi bukan berharap untuk mendapat balasan. Tapi ketika kita berbagi, kita sedang mengakses rasa kelimpahan itu di dalam hati kita. Tadi kalau hati kita sudah kelimpahan, yang terpancar ke semesta adalah kelimpahan, yang akan kembali ke dalam hidup kita adalah hal-hal yang akan membuat kita selalu berkelimpahan. Nah, itu yang terjadi bos sekalian. Nah, contoh saya mengajarkan di anggota BLN sekarang ini, ketika jajan bareng itu pasti rebutan dan bayar. Karena apa? Pengen merasa tadi untuk berkelimpahan. Langkah pertama adalah menabur. Dan tadi passwordnya menabur di BLN sebagai pintu pembuka rezeki. Tadi orang-orang yang susah, orang-orang yang terpuruk, pintu-pintu rezekinya kebuka. Silakan bertanya. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Warsono dari Purwokerto. Kebetulan untuk kecamatannya Lumbir. Ini ada moto sugih bareng, happy bareng. Ya. Itu moto dari DLN, Pak ya. Ya. Lah ini caranya untuk sugih bareng ini mungkin dari sekian orang itu bertanya-tanya. Jane sugih bareng arep kepriwe? Ya. Bahasa Cilacap loh. Kepriben itu ya. Nah, itu caranya seperti apa? Jadi caranya apa tadi katanya kalau nabung itu kan tipe yang orang miskin katanya itu. Terus rajin, hemat itu tipe-tipe orang miskin. Lah untuk tipenya orang yang sugih bareng, happy bareng itu yang seperti apa? Terus caranya itu seperti apa? Oke. Karena tadi disampaikan juga kalau kita kumpulnya dengan pemabok, dengan 5 orang pemabok, kita 6 pasti 6 yang jadi pemabok. Tapi kalau kita kumpulnya dengan 5 orang kaya, karena saya yang orang yang miskin, pasti saya akan jadi kacung biasanya loh Pak. Itu seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Wartono. Oke, pertanyaan luar biasa. Ya. Karena tadi yang 5 orang tadi bukan tidak sefrekuensi Pak, dan gak mau berbagi. Pelajarannya begini Pak sekaliannya. Orang tidak bisa membedakan antara orang kaya dengan orang yang banyak uang. Kalau orang kaya sudah pasti dia banyak uang. Tetapi kalau orang yang banyak uang belum tentu dia orang kaya. Ingat-ingat ya, mungkin yang Bapak Warsono kumpuli tadi bukan orang kaya, tapi orang yang sedang banyak uang. Ya, tetapi nanti di sini kita belajar menjadi orang kaya, bukan hanya sekedar yang banyak uang. Oke, jadi kalau mau menjadi kaya tentunya kita harus menanggalkan program-program lama di dalam kehidupan kita. Ya, nah saya akan bimbing ya. Salah satunya kita menggagalkan dulu, karena konsep ini yang membuat kita menjadi miskin. Menabung. Ya, selama ini konsep kita masih menabung dan itu bukan programnya orang kaya, tetapi orang miskin. Di BLN kita ganti menabung menjadi menabur. Ya, menabung menjadi menabur. Karena menabur itu hukum kehidupan. Hukumnya bunyinya apa? Siapa menabur pasti menuai. Tidak ada cara lain untuk panen kecuali dengan menabur. Jadi kalau selama ini hidup Anda mengalami paceklik, berarti Anda sudah lama tidak menabur. Itu hukum. Siapa menabur pasti menuai. Dan tuaian pasti lebih banyak daripada tabung. Itu hukum. Nanam jagung kan 1, ketika panen jadi berapa? Nanam padi juga 1, ketika panen jadi berlipat-lipat. Di dalam menabur, Tuhan cuma sediakan 1 rumus, tidak ada rumus yang lain. Di dalam menabur, rumusnya adalah pelipat gandaan, penjumlahan bertingkat. Itu dalam menabur. Ya, tapi selama ini konsep banyak orang menabung itu menahan. Ibaratnya kalau menabung itu padi taruh di lumbung, padinya tambah atau kurang? Kurang, lama-lama habis. Tapi kalau menabur benih padi
disebar di sawah. Menabur di belen sebagai pintu pembuka rezeki. Pak, naburnya harus di belen? Tidak harus, silakan. Kalau Anda punya lahan yang subur, silakan Anda nabur sana. Tapi diingat-ingat, menabur itu di samping benih yang disiapkan, juga lahannya kita lihat dulu. Jangan sampai menabur jatuhnya di bebatuan. Benihnya tumbuh nggak kalau jatuhnya di bebatuan? Nggak tumbuh, ditutuli mano. Gimana oke? Jangan sampai nandur ya, menebar benih, ternyata di padang ilalang, akhirnya benih kita nggak tumbuh-tumbuh. Ya, jadi menaburnya boleh dimanapun, tapi pastikan lahan itu lahan yang tadi subur. Kemudian ada pengelola yang baik. Ya, nanti subur dong nggak dikelola nanti ya nggak tumbuhnya nggak maksimal. Jadi pastikan lahannya tadi lahan yang subur, tanahnya baik. Kemudian dikelola oleh petani-petani yang baik, oleh pengelola-pengelola yang baik. Dan saya pastikan kalau sudah ketemu itu, pasti taburan itu akan bertumbuh, berkembang, berlipat kali ganda, dan menjadi kehidupan kita menjadi semakin baik dan sangat baik. Pelajarannya apa, Bapak sekalian? Selama ini banyak orang melihat rezeki itu hanya dari sumber-sumber yang terduga saja. Ya, banyak orang melihat rezeki itu hanya dari sumber-sumber yang terduga saja. Hanya dari 1-2 pintu. Gini apa oke? Misalnya pegawai ya, sumber rezekinya dari gajinya kan gitu. Selama ini banyak orang menganggap rezeki hanya dari sumber-sumber yang terduga saja. Nanti di belen ketika sudah menabur, saya akan ajarkan bagaimana mengakses pintu-pintu yang lain. Ya, Tuhan punya berjuta-juta pintu untuk memberkati kita. Tapi seringkali kita cuma melihat 1-2 pintu. Dan saya 1-2 pintu itu udah karatan. Nah, bikin stres nggak kira-kira? Bikin stres. Tuhan punya berjuta-juta pintu untuk memberkahi kita semua. Tapi seringkali kita cuma melihat 1-2 pintu. Pak Warsono, pintunya kayu, usaha kayu ya, usaha kayunya bangkrut, stres. Karena dia hanya fokus ke 1 pintu. Nah, pintunya suglek tadi, karatan nggak bisa dibuka kan itu. Padahal Tuhan punya berjuta-juta pintu. Tapi seringkali kita cuma melihat 1-2 pintu. Jangan lupa, Semarang saja punya lawang 1000. Berarti Tuhan punya lawang lebih dari 1000. Nah, di belen nanti ya, mengakses pintu-pintu yang lain, pintu-pintu keajaiban. Bahagia itu beda dengan senang, Bapak sekalian ya. Bahagia itu beda dengan senang. Selama ini banyak orang masih di wilayah senang, belum di wilayah bahagia. Nah, senang itu begini ya, senang itu bersyarat, harganya mahal, dan berbatas waktu, itu senang. Jadi senang itu nganggo syarat, regane larang, dan berbatas waktu, itu senang. Contoh begini ya, waktu saya dulu pengen mobil, mereknya A gitu, terus saya bisa membeli mobil itu saya tidak bahagia, itu saya baru senang. Selama 3 bulan mobilnya tak los-los, tak mandikan sendiri. Tapi cuma 3 bulan. Setelah 3 bulan biasa aja. Nah, itu namanya senang. Ya, senang tadi apa? Bersyarat, berbahal mahal, dan berbatas waktu. Nah, selama ini banyak orang masih di wilayah senang kan gitu kan. Nah, tingkatkan ke wilayah bahagia. Bagaimana cara bahagia? Ada 2 cara. Nomor 1 adalah bersyukur. Ketika Anda memperbesar rasa syukur, pasti Anda akan bahagia. Yang kedua, berbagi, bermanfaat bagi orang lain. Kalau bersyukur masih belum bisa, tapi lakukan yang kedua, berbagi. Kalau berbagi, pasti Bapak Ibu akan merasakan kebahagiaan.